Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Azakia Salsabila dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya dari kelompok 1 Angkatan 5. Aku Smart ASN, peranku untuk instansiku. Saat ini saya ingin membuat video monolog tentang tugas aku Smart ASN dan peranku untuk instansiku. Tugas Basarnas dan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintahan dan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Secara umum, tugas Basarnas meliputi 1. Penyelenggara operasi SAR, 2. Pembinaan potensi SAR, 3. Koordinasi SAR, 4. Pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula adalah jabatan fungsional di Basarnas yang memiliki peran krusial dalam pelaksanaan operasi SAR. Tugas-tugas pokok seorang Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula meliputi 1. Melaksanakan pencarian dan pertolongan, yaitu terlibat langsung dalam operasi SAR di lapangan seperti pencarian korban, evakuasi, pertolongan medis dasar, dan penyelamatan. Yang kedua, mengoperasikan peralatan SAR. Menguasai dan mengoperasikan sebagai peralatan SAR seperti perahu karet, peralatan selam, alat komunikasi, dan peralatan medis lapangan. Yang ketiga, melakukan komunikasi SAR. Berkomunikasi secara efektif dengan tim SAR, posko operasi, dan pihak yang terkait lainnya untuk memastikan kelancaran operasi. Yang keempat, melakukan pemeliharaan peralatan SAR. Membantu dalam pemeliharaan dan perawatan rutin peralatan SAR agar selalu siap digunakan. Yang kelima, membantu penyusunan laporan, mendokumentasikan dan membantu penyusunan laporan kegiatan operasi SAR. Yang keenam, mengikuti pelatihan dan pengembangan diri, yaitu aktif mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan di bidang SAR. Selanjutnya, ada jenis layanan yang diberikan. Basarnas melalui personelnya termasuk Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula memberikan berbagai jenis layanan. Antara lain, yang pertama ada pencarian dan pertolongan kecelakaan. Penanganan kecelakaan transportasi darat, laut, ataupun udara, kecelakaan industri, dan kecelakaan lainnya memerlukan bantuan SAR. Yang kedua, penanganan bencana alam. Evakuasi dan pertolongan korban bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Yang ketiga, ada penanganan kondisi membahayakan manusia. Penyelamatan orang hilang, penanganan orang tenggelam, penyelamatan di ketinggian, misalnya pendaki gunung yang tersesat dan situasi lain yang mengancam keselamatan jiwa. Selanjutnya ada standar layanan yang harus dicapai. Basarnas memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang ketat untuk memastikan kualitas layanan SAR. Beberapa standar layanan yang harus dicapai meliputi yang pertama, respon cepat atau quick response. Tim SAR harus mampu merespon dan melaporkan kejadian dengan cepat dan tiba di lokasi secepat mungkin setelah menerima informasi. Yang kedua, ada efektivitas operasi. Operasi SAR harus dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk menemukan dan menolong korban dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Yang ketiga, keselamatan tim dan korban. Memastikan keselamatan personil SAR dan korban selama operasi berlangsung. Keempat, profesionalisme. Setiap personel SAR harus menunjukkan profesionalisme tinggi dalam menjalankan tugasnya, termasuk integritas, disiplin, dan etika kerja. Yang kelima, ada koordinasi efektif, yaitu membangun dan menjaga koordinasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait dalam operasi SAR. Selanjutnya, yang keenam, ada pemanfaatan teknologi. Mengoptimalkan penggunaan teknologi SAR terkini untuk mendukung efektivitas operasi. Selanjutnya, keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Tugas-tugas yang dilakukan oleh Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pencapaian tujuan Basarnas sebagai instansi. Yang pertama, pelaksanaan operasi SAR yang efektif. Keterlibatan langsung Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula di lapangan adalah inti dari setiap operasi SAR. Keahlian mereka dalam mengoperasikan peralatan, melakukan pencarian, dan memberikan pertolongan langsung berkontribusi pada keberhasilan penemuan dan penyelamatan korban. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas SAR nasional. Melalui pelatihan dengan pengembangan diri yang terus-menerus, Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula membantu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia Basarnas yang pada gilirannya memperkuat kemampuan instansi secara keseluruhan. Yang ketiga, ada citra positif instansi,
yaitu respon cepat, profesionalisme, dan keberhasilan dalam operasi SAR yang dilakukan oleh Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula secara langsung membangun citra positif dalam Basarnas di mata masyarakat sebagai garda terdepan dalam penyelamatan jiwa. Yang keempat ada pencapaian misi Basarnas. Pada akhirnya, setiap tindakan yang dilakukan oleh Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, mulai dari persiapan peralatan hingga pelaksanaan evakuasi secara langsung mendukung misi utama Basarnas untuk menyelenggarakan pelayanan SAR secara cepat, tepat, aman, dan handal. Mereka adalah orang ujung tombak yang mewujudkan tujuan instansi untuk menyelamatkan jiwa manusia dari bahaya. Berdasarkan pembelajaran dan pemahaman dari materi manajemen ASN serta Smart ASN dalam perspektif Agenda 3, berikut langkah-langkah konkret yang akan saya lakukan untuk memastikan kinerja saya menjadi lebih baik. Yang pertama, mengaktualisasikan nilai berakhlak. Saya akan secara konsisten menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam setiap pelaksanaan tugas dan interaksi di lingkungan kerja. Dengan menanamkan nilai ini, saya meyakinkan kualitas pelayanan, daya saing, dan profesionalisme saya akan meningkat. Yang kedua, menguatkan kompetensi digital dan literasi keamanan. Saya akan aktif mengembangkan literasi digital, mulai dari pemanfaatan aplikasi pelayanan publik hingga pemahaman aspek cyber security untuk meminimalisir risiko kebocoran data dan insiden siber. Mengikuti pelatihan digital, memperbarui pengetahuan teknologi, dan rutin melakukan audit sederhana terhadap praktik keamanan informasi akan menjadi agenda prioritas. Yang ketiga, mendorong inovasi dan adaptif. Saya akan terbuka terhadap perubahan proaktif, penerapan dan mengusulkan inovasi berbasis teknologi, serta mencari solusi kreatif dan menyelesaikan pekerjaan. Salah satunya adalah dengan berpartisipasi dalam forum berbagai praktik terbaik dan komunitas digital ASN. Yang keempat, membangun komunikasi efektif dan kolaborasi. Untuk memperkuat jaringan profesional, saya akan memaksimalkan komunikasi kolaboratif, baik secara internal tim maupun dengan pihak eksternal. Interaksi yang baik diyakini akan mempercepat penyelesaian tugas dan mendorong terciptanya lingkungan kerja harmonis dan produktif. Selanjutnya, yang kelima ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Saya akan melakukan evaluasi berkala atas pencapaian kinerja, meminta umpan balik dari atasan atau rekan, serta segera melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan, sehingga kinerja dapat terus meningkatkan dan selaras dengan tuntutan era digital. Dengan mengintegrasikan aspek perilaku, kecakapan digital, dan budaya inovasi sebagaimana yang ditekankan dalam Agenda 3, Smart ASN saya yakin dapat menjadi ASN yang tidak hanya berintegritas dan handal secara teknis, tetapi juga adaptif menghadapi tantangan zaman serta berkontribusi nyata dalam kualitas pelayanan publik. Akhir kata, Basarnas, we are family. Afiknam Jagat Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.